Halo, selamat datang di analisis pasar kita kali ini. Anggap saya sebagai financial advisor pribadi Anda hari ini. Kita bakal bedah tuntas tantangan ekonomi global terbaru dan pergeseran krusial di bursa lokal kita. Saat ini, kita lagi diapit oleh badai makro di satu sisi dan perombakan struktural di bursa kita di sisi lain. Nah, pemahaman yang jernih soal ini bakal jadi penentu apakah portofolio Anda bakal rentan atau justru makin tangguh. Coba tanya ke diri sendiri dulu. Portofolio Anda udah siap belum buat ngadepin pergeseran likuiditas di bulan Juni nanti? Ini bukan sekedar fluktuasi harga biasa loh. Kita lagi ngomongin penyesuaian indeks berskala global yang bakal secara paksa menggerakkan triliunan rupiah di pasar kita. Kalau Anda belum mikirin strategi rebalancing, percayalah, sekarang ini waktu yang paling pas buat mulai. Kita punya beberapa hal penting buat dibahas hari ini, mulai dari guncangan makro global, perombakan indeks MSCI, ngintip sedikit soal stabilitas dividen dan pergantian kepemimpinan di sektor medis, sampai akhirnya kita bakal susun rencana taktis buat portofolio Anda. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama kita soal guncangan makro dan harga energi. Sebelum kita ngomongin IHSG, kita wajib banget mantau cuaca ekonomi global, terutama tekanan yang lagi menumpuk di Amerika Serikat saat ini. Kenapa? Karena apa yang terjadi di sana, riaknya pasti sampai ke portofolio kita di sini. Perhatikan angka ini, 3,8%. Ini angka inflasi AS di bulan April, dan ini angka yang tertinggi sejak Mei 2023. Kenaikan ini benar-benar jadi jangkar yang nunjukin seberapa parah lingkungan risiko kita saat ini. Gini, ada beberapa faktor berat di balik angka tadi. Konflik geopolitik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran udah neken harga minyak dunia ngelewatin $100 per barel. Imbasnya, biaya energi aja naik 3,8%, yang mana ini nyumbang 40% dari total inflasi tadi. Ditambah lagi, harga pangan juga ikut naik 0,5% setelah sebelumnya sempat stagnan. Makanya, gak heran kalau The Fed diprediksi bakal nahan suku bunga tinggi di kisaran 3,5 sampai 3,75% sampai tahun 2027. Jadi bersiap aja buat era higher for longer yang sesungguhnya. Secara objektif, tekanan ekonomi terhadap rumah tangga di Amerika ini juga langsung menaikkan risiko politik buat Donald Trump menjelang pemilu nanti. Ini fakta data yang mesti kita waspadai efek dominonya. Nah, sekarang masuk ke poin kedua. Gimana efek rentetan ini menghantam bursa kita lewat perombakan indeks MSCI? Dengan kondisi global yang ketat tadi, bursa kita kena hantaman struktural langsung. MSCI resmi ngeluarin 5 saham raksasa dari indeks global standar mereka. Ada AMMN, BRPT, TPIA, DSSA, dan Q1. Semuanya resmi dicoret. Sementara itu AMRT harus turun kelas alias dipindah ke small cap index. Dan yang cukup jadi perhatian, nggak ada satupun saham kita yang masuk jadi tambahan baru di indeks global kali ini. Kenapa daftar saham tadi penting banget buat Anda perhatiin? Karena ini memicu apa yang kita sebut sebagai pergeseran likuiditas. Sederhananya, ini tuh momen di mana fund manager atau reksadana pasif global terpaksa jualan saham-saham yang ditendang dari indeks tadi. Aksi jual massal yang dipaksakan ini pastinya bakal ngeganggu diversifikasi portofolio Anda sementara waktu dan ngaruh ke imbalasi investasi pasif jangka panjang Anda kalau Anda megang saham-saham itu. Dan jujur aja, waktu kita nggak banyak. Perubahan indeks ini bakal berlaku efektif per 1 Juni 2026, yang artinya penutupan perdagangan terakhir sebelum itu jatuh di tanggal 29 Mei. Jendela buat Anda berbenah portofolio makin sempit loh. Buat jaga-jaga, pengumuman review MSCI berikutnya itu baru ada di 12 Agustus nanti dan efektifnya di 1 September. Jadi tindakan krusial yang Anda ambil bulan ini bakal nentuin ketahanan Anda selama beberapa bulan ke depan. Lanjut ke bagian ketiga. Di tengah badai ini, kita cari pelampung lewat stabilitas dividen. Di tengah volatilitas karena reshuffle indeks dan inflasi, di mana sih kita mesti sembunyi? Jawabannya ada di emiten-emiten berfundamental perisai, contohnya Cikarang Listrindo atau kodenya POWR. Coba bayangin, mereka ngalokasiin 94,6% dari laba bersih mereka buat dividen. Dari total laba 72,05 juta dolar, sekitar 45,21 juta dolar dibagikan ke pemegang saham. Itu setara dengan 49,52 rupiah per lembarnya. Manajemennya super yakin kalau bagi-bagi porsi sebesar ini nggak bakal ganggu stabilitas operasional mereka sama sekali. Perusahaan kayak gini bener-bener jadi semacam mercusuar kestabilan di tengah cuaca makro yang buruk.
Dan fenomena positif ini nggak cuma monopolis sektor energi aja. Bayu Buana Tbk di sektor pariwisata juga nunjukin ketangguhan yang luar biasa. Mereka sebar dividen Rp100 per saham, totalnya Rp55,3 miliar dari laba bersih mereka yang mantap di angka Rp105,4 miliar. Pembagian yang bakal cair 10 Juni nanti ini ngebuktiin kalau stabilitas perusahaan yang kuat dan yield dividen yang sehat itu masih gampang ditemui di berbagai sektor bursa kita. Oke, kita masuk ke bagian keempat, perubahan kepemimpinan di sektor medis. Sekarang kita zoom in ke satu emiten spesifik di sektor medis, yaitu PT Medela Potensia Tbk atau MDLA. Kita mau lihat gimana transisi kepemimpinan itu ngaruh ke prospek saham jangka panjang. RUPS mereka baru aja nyetujuin pergantian bos. Pak Kristianto Panji mundur dari posisi direktur utama dan posisinya diisi oleh Pak Juliadi, mantan CEO Anugrah Argon Medica. Ini bukan pergantian kaleng-kaleng ya, ini langkah strategis yang emang disengaja buat ngejaga ritme dan mempercepat pertumbuhan bisnis di tengah industri kesehatan yang lagi sangat dinamis. Mungkin ada yang nanya, wah lagi ganti pimpinan, performanya bakal goyang nggak nih? Kalau kita lihat data fundamental kuartal 1 2026 mereka, jawabannya justru kebalikannya. Pendapatan mereka tumbuh 3,4%, jadi Rp4,03 triliun. Dan yang paling impresif, laba bersihnya meroket 7,4% ke angka Rp119,3 miliar. Bisnis tetap jalan sangat efektif, bahkan di masa transisi. Sebagai wujud rasa percaya diri, manajemen sama arah strategis yang baru ini, MDLA mutusin buat naikin dividen mereka sebesar 28,5%. Artinya, pemegang saham bakal terima Rp12,6 per lembar. Total dividennya tembus Rp176,5 miliar atau sekitar 45% dari laba bersih 2025 mereka. Buat kita para investor, ini sinyal positif dan komitmen nyata yang nunjukin kalau prospek jangka panjang perusahaan itu sangat sehat. Kita sampai di bagian akhir, rencana taktis, rebalancing portofolio. Kita udah bedah tuntas isu makro global, drama perombakan indeks, sampai bahas saham-saham tangguh rajin bagi dividen. Terus, harus ngapain? Nah, ini blueprint atau contekan taktis buat Anda. Ada 3 langkah krusial. Pertama, cek segera eksposur portofolio Anda terhadap saham-saham yang ditendang dari MSCI tadi. Anda harus putuskan mau ngapain sebelum pasar tutup tanggal 29 Mei. Kedua, evaluasi seberapa rentan investasi Anda saat ini sama guncangan inflasi energi global dan kebijakan The Fed. Ketiga, amankan portofolio inti Anda. Jadikan saham-saham berfundamental tebal dengan yield dividen tinggi, kayak Power atau MDLA tadi, sebagai jangkar pelindung di masa volatilitas tinggi ini. Kalau ada satu kalimat yang bisa merangkum esensi strategi kita hari ini, mungkin ini. Rebalancing yang efektif adalah tentang mengakui adanya badai global di luar sana sambil memperkuat fondasi keuangan Anda menggunakan stabilisator korporasi lokal. Kita jelas nggak bisa nyetir suku bunga Amerika atau nyuruh konflik geopolitik berhenti, tapi kita punya kendali 100% atas gimana portofolio kita disusun di bursa kita sendiri. Jadi, saya mau nutup penjelasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Apakah Anda bakal pasrah biarin volatilitas global ini mendikte keuntungan Anda, atau Anda bakal manfaatin pergeseran struktural bulan Mei ini buat secara strategis menancapkan jangkar pelindung di portofolio Anda mulai hari ini? Informasinya udah Anda pegang, sekarang giliran Anda buat ambil tindakan. Terima kasih banyak udah nyimak analisis ini sampai habis, dan selamat berinvestasi dengan cerdas.